Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Mutmainnah, Prodi Biologi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem indera pada manusia. Mari kita simak videonya ya. Nah, udah tahu kan bahwa sistem ini dia terdiri dari indera penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, dan pengecap. Nah, masing-masing dari indera tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda. Hubungannya dengan sistem koordinasi apa ya? Nah, jadi sistem indera ini kenapa dia termasuk ke dalam sistem koordinasi? Karena di dalam alat indera tersebut ada ujung saraf yang peka terhadap rangsangan yang namanya itu reseptor. Nah, kemudian reseptor tersebut meneruskan informasi ke otak atau ke sumsum tulang belakang. Alat indera itu adalah bagian yang berfungsi untuk menerima setiap rangsangan dari luar. Yuk kita pelajari bersama-sama. Nah, alat indera pada manusia itu terdiri dari 5. Yaitu ada indera penglihatan, yaitu mata, kemudian indera pendengaran, yaitu telinga, indera pembau atau hidung, indera pengecap, yaitu lidah, dan indera peraba, yaitu kulit. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai indera penglihatan, yaitu mata. Nah, kita akan membahas yang pertama adalah fungsi dari mata. Nah, fungsi mata ini yang pertama, dia untuk memusatkan perhatian pada suatu objek. Kemudian menyesuaikan cahaya yang masuk lalu dapat digunakan sebagai media komunikasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang struktur dari mata. Nah, apakah kamu sudah tahu apa saja sih struktur dari mata itu? Nah, jika belum, simak video ini sampai selesai. Yuk kita belajar bersama-sama. Nah, struktur dari mata yang pertama adalah sklera. Apa itu sklera? Nah, sklera ini adalah bagian mata yang berfungsi untuk menutupi seluruh bola mata, kecuali bagian kornea. Nah, sklera ini dia tersusun dari jaringan ikat dengan serat yang kuat serta berwarna putih sedikit buram. Nah, sklera ini bisa dikatakan sebagai bagian mata yang tidak tembus terhadap cahaya. Oke, yang kedua, koroid. Nah, apa itu koroid? Koroid ini adalah lapisan mata yang berada di bagian tengah yang di dalamnya itu terdapat pembuluh darah. Nah, pembuluh darah ini berfungsi untuk memberikan nutrisi dan oksigen pada mata, khususnya bagian mata retina. Nah, koroid ini berwarna gelap karena berfungsi untuk melindungi bola mata dari berbagai macam gangguan seperti cahaya yang berlebihan. Nah, selanjutnya adalah retina. Nah, retina ini adalah bagian dari mata yang berupa lapisan dan sangat peka terhadap rangsangan cahaya. Nah, seluruh bagian yang ada di retina ini dia mempunyai hubungan dengan sel-sel saraf yang serabutnya dapat menyusun urat-urat saraf optik yang bentuknya itu memanjang sampai ke bagian otak. Nah, selanjutnya adalah lensa. Lensa adalah bagian mata yang terletak pada bagian belakang iris dan pupil, di mana bagian mata yang satu ini berfungsi untuk memusatkan cahaya dan objek pada retina. Nah, lensa ini dia memiliki jaringan yang lentur dan transparan. Nah, kemudian ada iris dan pupil. Iris adalah bagian mata atau selaput bola mata yang terletak pada bagian kornea. Sedangkan pupil adalah otot-otot mata yang dapat mengecil dan membesar atau menutup dan terbuka ketika ada cahaya yang masuk. Nah, pada dasarnya fungsi dari iris dan pupil ini sama dan berkaitan antara satu sama yang lain. Dimana fungsi iris dan pupil ini adalah untuk menyesuaikan cahaya yang masuk ke dalam mata kita. Nah, yang terakhir ada kornea, di mana kornea ini adalah bagian mata yang berbentuk jaringan seperti kubah transparan. Di mana kornea ini berfungsi sebagai pembentuk bagian mata paling luar dan sebagai pintu keluarnya masuk cahaya yang datang dari luar untuk masuk ke dalam mata. Nah, itulah penjelasan mengenai indera penglihatan, yaitu mata. Nah, sekarang kita masuk ke indera pendengaran, yaitu telinga. Nah, telinga ini dia terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ada bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam. Nah, yang pertama adalah bagian luar, di mana bagian luar telinga ini dia bagian yang berfungsi untuk menerima berbagai macam getaran bunyi. Nah, pada bagian ini terdapat 2 organ telinga, yaitu aurikel dan liang telinga, di mana kedua organ ini dia memiliki fungsi yang berbeda, tapi antara satu sama yang lain dia saling berkaitan. Nah, yang kedua adalah bagian tengah, di mana bagian tengah adalah bagian yang berupa bilik kecil yang terkandung udara. Di mana bagian tengah ini dia berfungsi untuk melanjutkan getaran bunyi yang berasal dari telinga bagian luar ke bagian dalam. Nah, getaran bunyi tersebut dihubungkan dengan faring reseptor yang ada di telinga.
Bukan hanya itu, bagian telinga tengah ini dia memiliki 3 tulang pendengaran, yaitu tulang martil atau malleus, kemudian tulang landasan atau inclus, dan tulang Sanguardi atau stapes. Nah, tulang martil dan tulang landasan ini dia bergerak sebagai satu tulang karena kedua bagian ini terikat oleh ligamentum. Yang selanjutnya adalah telinga bagian dalam. Nah, bagian dalam telinga ini merupakan bagian yang di dalamnya itu terdapat banyak sekali organ yang membantu cara kerja telinga. Nah, bagian dalam telinga ini dia tersusun dari labirin tulang dan labirin membran. Nah, labirin membran ini mempunyai 5 bagian utama, yaitu 3 saluran setengah lingkaran, utriculus, saculus, rumah siput atau koklea, dan ampula. Nah, itulah tadi penjelasan dari indera pendengaran, yaitu telinga. Nah, sekarang kita masuk ke indera peraba, yaitu kulit. Nah, apa fungsi dari kulit? Yang pertama, kulit itu sebagai tempat mengeluarkan keringat. Yang kedua, tempat penimbunan lemak. Kemudian, pengatur suhu tubuh dan tempat terbentuknya vitamin D. Nah, kemudian kita akan membahas struktur dari kulit. Struktur kulit manusia terdiri dari 3 bagian, yaitu epidermis, dermis, dan hipodermis. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk simak video ini. Yang pertama adalah epidermis. Apa itu epidermis? Nah, epidermis ini adalah lapisan paling luar dari kulit yang terbentuk dari lapisan korneum dan lapisan Malpighi. Nah, lapisan korneum ini adalah lapisan kulit yang sudah mati dan bisa terkelupas, kemudian digantikan dengan sel-sel kulit yang baru. Nah, selanjutnya adalah dermis. Apakah dermis ini? Dermis ini merupakan lapisan tengah pada kulit manusia. Nah, di dalam lapisan dermis ini terdapat pembuluh darah, ujung saraf, akar rambut, kelenjar keringat, dan kelenjar minyak. Nah, kelenjar keringat ini akan menghasilkan banyak keringat, bahkan setiap harinya keringat kita itu dikeluarkan bisa mencapai 2000 ml. Nah, pada suhu yang sangat tinggi atau panas, maka kelenjar keringat ini akan menjadi aktif. Nah, selanjutnya adalah lapisan hipodermis. Nah, lapisan hipodermis ini merupakan lapisan yang paling dalam pada kulit manusia dan terletak di bawah lapisan dermis. Nah, lemak yang terkandung di dalam lapisan ini sangat banyak, di mana lemak-lemak yang tersimpan ini dia berfungsi sebagai cadangan makanan, kemudian menahan panas tubuh dan melindungi tubuh dari berbagai macam benturan. Nah, itulah penjelasan tentang indera peraba atau kulit. Selanjutnya kita masuk ke indera penciuman, yaitu hidung. Di mana fungsi dari hidung yang pertama adalah sebagai alat pernafasan, kemudian mencium bau dan menyaring udara. Nah, struktur dari hidung ini dibagi menjadi 2, yaitu rongga hidung bagian dalam dan rongga hidung bagian atas. Nah, yang pertama kita akan membahas dulu rongga hidung bagian dalam. Nah, jadi di dalam rongga hidung ini mempunyai sekat pemisah rongga hidung, di mana sekat itu dibagi menjadi 2 bagian, yaitu kanan dan kiri. Nah, rongga hidung bagian dalam ini terbagi menjadi 3 letak, yaitu rongga hidung bagian atas, rongga hidung bagian bawah, dan sisi hidung. Nah, pada bagian atas ini dilapisi dengan lempeng tipis, sedangkan pada bagian bawah ini dilapisi dengan langit-langit hidung. Nah, untuk sisi hidung ini dilapisi dengan karang hidung. Nah, yang kedua adalah rongga bagian atas. Rongga bagian atas ini mempunyai fungsi utama, yaitu untuk mencium bau. Singkatnya, bau yang dicium itu kemudian akan diterima oleh lendir pembau yang mempunyai reseptor. Nah, dari lendir pembau ini akan dilanjutkan ke gelembung pembau. Nah, disinilah bau-bau ini akan diterima dan direspon oleh otak kita. Nah, itulah penjelasan dari indera penciuman, yaitu hidung. Selanjutnya kita masuk ke indera pengecap, yaitu lidah. Di mana fungsi lidah ini adalah yang pertama sebagai perasa, dan yang kedua membolak-balikan makanan. Oke, kita bahas dulu tentang struktur dari lidah. Nah, reseptor khusus ini sangat berhubungan dengan rangsangan-rangsangan kimia. Nah, kemudian pada reseptor ini permukaan dilapisi dengan lapisan epitelium dan di dalam reseptor khusus. Di mana di dalam reseptor khusus ini dia terkandung kelenjar lendir dan tunas pengecap. Nah, tunas pengecap pada lidah ini bisa mencapai 10.000. Banyak kan? Nah, tunas pengecap yang ada di lidah ini dia terbentuk dari kelompok-kelompok sel sensori yang dimana ada tonjolan atau papila. Nah, tonjolan ini terletak pada bagian permukaan atas, di mana tonjolan-tonjolan tersebut dapat dikategorikan dari beberapa bentuk, yaitu bentuk benang, bentuk dataran, dan bentuk jamur. Nah, umumnya lidah ini mampu mengecap 4 jenis rasa saja. Yang pertama, itu rasa manis, ini terletak di ujung lidah.
Kemudian yang kedua, rasa asin terletak di samping lidah bagian ujung. Kemudian yang ketiga, rasa asam ini terletak di samping lidah bagian pangkal, dan rasa pahit di pangkal lidah. Nah, inilah penjelasan tentang sistem indera pada manusia.